Pemirsa masih di IDX Season Closing, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama ada TSPC, direkomendasikan buy, supportnya di 2470, resisten hingga ke 2900. Selanjutnya dari produsen semen ada SMGR yang juga melaju kencang dalam beberapa hari perdagangan terakhir, juga direkomendasikan buy 4200, resistennya hingga ke 5000 pemirsa. Kemudian ESA juga direkomendasikan buy 900 hingga ke 1100, dan terakhir ada SIDO juga direkomendasikan buy 630 hingga 730. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita lanjutkan kembali langsung saja ke TSPC, Pak. Pertimbangan merekomendasikan saham ini dan buy di level berapa untuk TSPC? Baik, kalau kita perhatikan Temposcan Pacific secara teknikal masih uptrend, dan sekarang itu memang udah sekitar 2 bulanan terakhir ya, 2 bulan 3 bulan terakhir itu lagi konsolidasi aja. Kalau kita perhatikan memang konsolidasinya ini membentuk sebuah penan, jadi kita bisa memanfaatkan hal ini, kita bisa beli di area weakness ya di sekitar 2600-an ini sekarang, dengan pasang targetnya itu di high sebelumnya di 2900 yang merupakan juga all time high. Oh belum, oke. 2900 itu merupakan high untuk Temposcan. Lalu juga memasang stop loss-nya itu di level 2470. Oke, penutupan hari ini di 2620 melemah di 0,38%, masih dalam posisi uptrend untuk TSPC. Kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa, SMGR. Pak Jason, hari ini masih melaju kencang. Target price Anda cukup lebar hingga ke 5.000, Pak. Pertimbangan untuk SMGR, buy di level berapa? Baik, awalnya saya rekomendasi buy-nya di level 4.500 ya, tapi ternyata di sesi 2 ini kita lihat pergerakannya lebih tinggi lagi sampai dengan closing-nya itu di 4.570 ya. Kalau kita perhatikan masih ada upside yang cukup tinggi juga untuk SMGR di level 5.000, itu sesuai dengan target dari pola ascending triangle-nya yang sudah dibentuk oleh SMGR dan sudah breakout juga. Jadi level 5.000 target untuk SMGR dengan titik stop loss itu di level 4.200. Baik, buy di level berapa Pak? Bisa diulang kembali tadi? Ya, di level sekarang 4.570, kalau bisa dapat di bawah 4.550 itu lebih baik. Baik, intraday hari ini 4.600, stop loss yang bisa diperhatikan untuk SMGR untuk meminimalkan kerugian terjadi di 4.200, dan resistennya masih cukup lebar pemirsa hingga ke level Rp5.000 per sahamnya. Dari SMGR kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada ESA. ESA secara teknikal ini juga mengalami penguatan dalam beberapa perdagangan terakhir, Pak. Analisis Anda untuk ESA, meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak Jason. Baik, kalau kita perhatikan ESA ini sudah uptrend ya, dan sebenarnya dari sejak bulan April sampai dengan bulan September itu mengalami konsolidasi yang cukup panjang, dan pada saat konsolidasi ini kita juga perhatikan ada pola-pola akumulasi juga yang terjadi di saham ESA, dan sekarang ini juga sudah breakout ya. Jadi kita bisa perhatikan ESA ini nggak lama lagi harusnya bisa melanjutkan kenaikannya, melanjutkan uptrendnya itu menuju ke target terdekatnya ya di 1100 itu merupakan resisten untuk pergerakan dari ESA sendiri. Dengan level support pertama kita bisa pasang di level 900, dan level support kedua itu di 875. Baik, ESA hari ini intraday-nya di 980, tampaknya juga merupakan level intraday tertinggi dalam 1 tahun terakhir pemirsa. 950 penutupan menguat terbatas di 2,15%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada SIDO ini. Juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak Jason untuk SIDO? Baik, untuk saham SIDO sendiri kalau kita perhatikan saat ini membentuk sebuah pola falling wedge di sini. Sebuah pola falling wedge, dan beberapa hari terakhir ini sudah mulai ada tanda-tanda saham SIDO ini akan segera breakout. Ya, disertai juga dengan volume. Kita lihat pergerakan hari kemarin itu volumenya tinggi, dan pergerakan hari ini itu disertai dengan koreksi yang volumenya kecil. Jadi kita bisa cermati saham SIDO ini kemungkinan besar tidak lama lagi pergerakannya akan mulai breakout dari pola falling wedge ini, dengan target terdekat kita bisa pasang di level 730 dengan stop loss-nya itu di 630.
Baik, penutupan hari ini di 670, melemah di 0,74%, resisten terdekat di 730, sementara stop loss-nya di berapa tadi Pak? Di 630 ya? Di 630. Oke, buy di level berapa Pak untuk SIDO? Untuk Sido sendiri kita bisa buy on breakout, jadi kita bisa beli kalau harganya itu menembus level 675. Oh, 675, sementara penutupan hari ini di Rp670 per sahamnya. Pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TSPC, SMGR, ESA, kemudian SIDO, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita masih punya satu segmen lagi, tampaknya cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Jason, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita ke Bali, Pak. Ada Bapak Inder menanyakan saham film nyangkut di 3.500, Pak. Dengan posisi perdagangan hari ini, direkomendasikan averaging down atau di hold saja, Pak Jason? Baik, kalau kita bicara mengenai saham film sendiri, di 3.500 ya, sekarang itu di level 3.200. Kelihatannya harusnya udah mulai melandai penurunannya film sendiri, tapi kelihatannya belum ada tanda-tanda akan adanya rebound ya dari film. Jadi untuk saat ini kalau ingin average down bisa di level sekarang 3.200, dengan nanti kalau balik lagi ke level 3.500 mungkin bisa jual ya biar amanin cash-nya. Ya, strategi untuk Bapak Inder di Bali, film nyangkut di 3.500, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi ketika melakukan averaging down. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya ke Ibu Soba, masih dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham energi, Pak, di 250. Boleh tambah beli tidak untuk energi? ENRG, ya, 250 nyangkut Pak untuk energi, ENRG 238 penutupan hari ini. Oke. Kalau energi sendiri saya cukup rekomen ya, karena kalau kita perhatikan pergerakan sahamnya itu ada pola inverse head and shoulder dan terakhir ini sudah sempat breakout dan koreksinya juga dengan volume yang sangat kecil, dan kita perhatikan pergerakan hari ini naik 5% disertai dengan volume yang tinggi juga. Ada kemungkinan di sisa minggu ini ya, di besok ataupun minggu depan, itu ada kemungkinan energi ini akan mencoba lagi untuk break dari resisten di 252, dan sangat mungkin sekali pergerakannya itu masih bisa lanjut lagi sampai dengan level 270. Oke, Ibu Shoba dari Bali. Selanjutnya menanyakan saham infrastruktur telekomunikasi, Pak Jason menanyakan saham ISAT ini. Kebetulan ada dua penanya yang menanyakan saham yang sama. Mau tanya saham ISAT baru stock split, kira-kira akan turun ke berapa? Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk ISAT. Dan selanjutnya pemirsa, ISAT juga ditanyakan, saya akan coba cek Bapak Sihotang dari Medan, sudah punya di 2.440. Nyangkut juga ini, Pak Jason. Analisis Anda untuk ISAT pasca stock split lebih cenderung tertekan. Baik, kalau kita perhatikan saham ISAT setelah dia stock split ya, ini turunnya cukup dalam juga. Kita perhatikan pergerakan hari ini minus 2% disertai dengan volume yang tinggi juga. Artinya memang ada terjadi sell off juga di saham ISAT ini. Untuk support terdekat sebenarnya ISAT itu udah hampir sampai ya di sekitar 2.390. Itu support terdekatnya. Menurut saya sendiri ISAT ini ada kemungkinan rebound ya, rebound dan cat bounce gitu. Rebound sedikit aja. Jadi kalau memang ternyata terjadi rebound di saham ISAT ini, mungkin bisa dijual terlebih dahulu untuk mengamankan keuntungannya atau uang. Oke. Secara intraday tadi sempat ke 2490. Artinya ada pemantauan ketat nih untuk ISAT, Pak Jason? Iya, pantau ketat, apalagi kalau sudah mendekati supportnya di 2.390. Jika turun atau breakdown lagi dengan volume yang tinggi, artinya kemungkinan besar target atau penurunan berikutnya untuk ISAT itu di sekitar 2.300. Oke, kita beralih ke Arif dari Jakarta Selatan. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham BSBK, Pak. Apakah cocok untuk swing trading untuk harga sekarang dan baiknya masuk di harga berapa? Dan berpotensi ke level berapa untuk BSBK? Oke, kalau kita bicara mengenai BSBK, kita lihat di sini sebenarnya lagi melandai, lagi konsolidasi juga. Di level
5556 bahkan sampai 57 itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk buy on weakness di situ selama harga BSBK ini tidak turun di bawah 55 kita bisa buy dengan nanti kita bisa tektokan aja mungkin bukan untuk swing ya tapi lebih tektokan scalping aja buy di area 5557 kita jual di sekitar 60-an 60 61 seperti itu. Baik, kita beralih ke Sabang dengan nama Arif juga menanyakan saham BCIP, Pak. BCIP, Bumi Citra Permai Tbk, apakah cocok untuk swing trading atau tunggu setelah retrenchment ke 52? Atau jika investasi baiknya di harga sekarang atau tidak untuk BCIP? Baik, kalau kita lihat BCIP sebenarnya sahamnya agak kurang liquid di sini. Kita perhatikan sahamnya kurang liquid dan mungkin baru minggu ini ya gerak lagi setelah sebelumnya itu cukup lama berada di level 50. Untuk saat ini lebih baik ya menurut saya sendiri lebih baik tunggu kalau harganya itu berada di atas 63, 64 itu artinya memang pergerakan saham BCIP ini akan ada kans lagi menuju ke target-target berikutnya kalau bisa breakout dari resistance di 63, 64 seperti itu. Baik, selanjutnya ada Sigma dari Jakarta menanyakan saham poultry, Pak. Ada Java bisa naik ke 1.800 tidak, Pak? Posisinya nyangkut di 1.700. Penutupan hari ini di 15.95, intraday hari ini di 16.35. Analisis Anda untuk Java? Baik, kalau kita perhatikan pergerakan Java sendiri memang uptrend dan terakhir ini sudah membentuk sebuah pola flag di sini, pola flag dan juga sudah breakout juga baru-baru ini ya di awal minggu ini. Kalau kita perhatikan mungkin pergerakannya akan ada koreksi lanjutan ya kemungkinan ke sekitar 1.570. Baru setelah itu Java ini kemungkinan akan kembali naik lagi. Jadi untuk saat ini dalam jangka waktu menengah itu harusnya masih tetap uptrend, masih akan naik ke atas, tapi untuk jangka waktu pendek mungkin 1-2 hari ke depan itu masih akan ada koreksi. Baik, terakhir Pak Jason singkat saja, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, tidak menuliskan nama dan lokasi. MLPT Pak Jason sudah profit di 9.000-an, resisten selanjutnya. Oke, udah profit dari 9.000-an, selamat Pak atau Ibu. Sekarang udah di level 11.600. Untuk saat ini sebenarnya nggak ada resisten yang mungkin kalau saya pakai Fibonacci sebentar saya gunakan Fibonacci. Oke, resisten terdekat mungkin di 12.125 ataupun di 13.225. Itu dua level tersebut jadi resisten untuk pergerakan MLPT. Oke, MLPT ditutup di 11.600 menguat di 19,59%. Masih ada ruang penguatan ke 12.125 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih sudah bergabung dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertara di layar televisi Anda nantinya. Terima kasih Pak Jason sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David atas waktunya. Baik, terima kasih ada Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.